Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Adli Muzaki, NIM 18043069. Di sini saya ingin melengkapi tugas sistem informasi manajemen mengenai pengawasan dan pengendalian manajemen. Ya, untuk pertanyaan pertama yaitu saja, what kinds of security problems does cloud computing pose? How serious are they? Explain or swear. Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya jika ditanya mengenai security problem, cloud computing security problem gitu. Jadi masalah ininya mengenai computing itu bisa kita jawab bahwasannya untuk akses yang pertama itu dari akses penggunanya gitu. Di mana informasi yang dikirimkan dari klien itu melalui internet itu akan menimbulkan tingkat risiko tertentu karena masalah kepemilikan data perusahaan harus bersedia itu meratakan waktu yang banyak hanya untuk mempelajari aturan-aturan dari penyedia jasa komputasi awan. Nah, untuk poin kedua itu patuh terhadap aturan gitu. Jadi data klien itu bisa saja diaudit oleh pihak ketiga dan klien yang bertanggung jawab terhadap keamanan datanya sendiri gitu. Yang ketiga itu lokasi data. Nah, di sini kita lihat bahwasannya klien itu mungkin itu tidak pernah tahu gitu di mana sih lokasi mana si data tersebut mereka berada gitu, baik dari negara wilayah itu maupun bergantung dari kontrak yang di awal gitu. Yang keempat itu segregasi data. Di sini kita bisa bahwasannya segregasi itu lebih kepada enskripsi. Jadi data yang dienkripsi dan diletakkan pada media penyimpanan yang sama sehingga mekanisme memisahkan data deskripsi hanya bisa disediakan oleh pihak penyedia layanan komputasi awan. Yang kelima itu adalah pemulihan gitu. Jadi dari security problem mengenai computing ini bahwasannya pemulihan itu bisa menjadi penyedia layanan dan dengan pemulihan itu gitu, dengan ada pemulihan gitu tentunya harus memiliki mekanisme backup data baik itu dari pengguna ketika terjadi hal-hal seperti bencana atau gangguan-gangguan lainnya seperti itu. Ya, selanjutnya what management organization and technology factors are responsible for cloud security problems. To what extent is cloud security a management issue? Nah, kalau misalkan sebagaimana pertanyaan ini, kita jadi bisa dijabarkan gitu, bisa dipaparkan bahwasannya berdasarkan menurut Peraturan Perlindungan Data Umum atau yang disebut dengan GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data 2018 bahwasannya pengontrol data itu baik itu dari organisasi yang memiliki data tentunya yang disebut sebagai pengontrol data ini itu bertanggung jawab atas keamanan data, bukan penyedia layanan cloud yang dianggap sebagai pemeriksaan data gitu. Oleh karena itu pengontrol data berkewajiban pada akhirnya bertanggung jawab untuk memastikan data mereka itu disimpan dengan aman jika pelanggaran data terjadi nantinya gitu. Dan bahkan dalam kasus di mana pengontrol data tidak bersalah, maka sudah sepatutnya gitu, yaitu harus mendemonstrasikan uji tuntas jika memang ada pengontrol data yang tidak bersalah gitu. Nah, di sisi lain gitu, bukti untuk diperlukan dalam menunjukkan bahwa organisasi itu telah meneliti secara menyeluruh dari praktik keamanan pihak ketiga yang potensial dan menyetujui langkah-langkah keamanan yang diharapkan secara tertulis gitu. Menjadikan hal penting dalam memastikan di negara mana sih data itu disimpan secara fisik, dan ini juga berlaku gitu untuk backup data tentunya. Yang untuk pertanyaan selanjutnya, what steps can organization take to make their cloud-based system more secure? Nah, sebagaimana pertanyaan ini, langkah apa sih yang organisasi lakukan gitu? Yang pertama langkah itu adalah dengan mengenkripsi data. Yang perlu kita ketahui, enkripsi sendiri itu ialah untuk mengamankan data-data tersebut agar isinya itu tidak diketahui orang lain. Jadi benar-benar data itu dibuat sedemikian rupa agar dia tuh bisa dijamin keamanannya seperti itu. Yang dimana enkripsi itu biasanya dilakukan terhadap data-data yang sensitif seperti password gitu. Dan enkripsi akan menjamin data-data tetap aman meskipun berada di tangan orang lain karena mereka tidak tahu isi aslinya seperti itu. Yang poin kedua, untuk langkah itu ada backup data. Dengan backup data biasanya memiliki dua tujuan gitu. Yang mana tujuan utama adalah untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang.
baik karena terhapus ataupun karena human error ataupun karena rusak gitu. Dan tujuan kedua adalah untuk mengembalikan data-data ke titik tertentu pada masa lalu. Nah, untuk poin yang ketiga itu dengan menggunakan cloud. Nah, umumnya itu dalam menyediakan opsi pencadangan yang layak. Cloud ini bisa menjadi opsi pencadangan gitu yang layak meskipun harus menggunakan praktik keamanan yang baik saat menggunakan cloud ini. Nah, ini dapat memberikan solusi yang ideal untuk mencandakan data gitu. Karena data itu tidak disimpan di perangkat lokal maupun data itu bisa mudah diakses bahkan saat perangkat keras disusupi sekalipun. Nah, untuk poin selanjutnya adalah anti-malware protection. Untuk langkah selanjutnya bisa menggunakan anti-malware protection. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui bahwasanya perangkat lunak atau anti-malware protection ini adalah biasanya merubah masalah serius gitu yang mengganggu banyak pengguna komputer, dan ini dikenal karena muncul di tempat-tempat yang umum gitu tanpa sepengetahuan pengguna gitu. Dan perlindungan anti-malware itu menjadi peran yang sangat penting untuk meletakkan dasar keamanan dalam perangkat kita sendiri seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, should companies use the public cloud to run their mission critical system? Why or why not? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang banyak sekali gitu kan. There are many reasons why the cloud can be the best place to store important business and information. Jadi banyak banget alasan itu tuh menjadi the best tempat gitu, tempat terbaik. Nah, yang pertama itu melakukan security. Nah, security ini diartikan sebagai itu, bisa sebagai penyedia cloud yang dapat berfokus, dia itu bisa berfokus untuk berbuat keamanan gitu. Tentunya keamanan teknologi informasi mereka, karena dengan layanan teknologi itu biasanya itu merupakan inti dari bisnis mereka sendiri seperti itu. Yang kedua, bisa menggunakan compliance. Jadi perusahaan itu membutuhkan perangkat lunak tingkat perusahaan untuk membantu mereka mencapai masa kritisnya dan tumbuh gitu. Selain itu, perangkat lunak ini juga disertai dengan infrastruktur yang dijalankannya dan harus sesuai dengan peraturan yang mengatur bisnis itu sendiri. Yang ketiga itu adalah flexibility, yaitu lebih kepada lingkungan cloud modern yang sangat fleksibel dan dapat bekerja dengan berbagai macam sistem operasi tentunya ya. Dan satu-satunya beban kerja yang tidak dapat dipindahkan ke cloud itu adalah beban kerja yang dijalankan pada perangkat keras berpemilik atau memilikinya gitu, seperti itu. Jadi kayak owner gitu, own perangkat keras itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya mungkin sekian video webinar singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.